Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Apa Muing baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Dia baik-baik saja, hanya sedikit lemah. Ayo kita pergi dulu dari sini, kata Panatua Zhu berjalan keluar. Xiaoyan mengangguk dan mengikuti di belakang. Di kedalaman ruang istana Xuanling, nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Pada saat ini, Ye Mo duduk di sebelah lelaki tua yang berada di atas. Sesekali mata Ye Mo tertuju pada Raja Xuanling dengan aura yang tidak menyenangkan terpancar darinya. Lelaki tua di sebelah kiri Ye Mo, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia adalah pimpinan Legiun Naga, bernama Qin Tian, yang terkenal dengan julukan Raja Fudo, seorang pria kuat yang telah memerintah seluruh Legiun Naga selama ratusan tahun. Ye Mo, kali ini kamu yang mengadakan pertemuan rahasia ini, apa yang terjadi? Tanya Qin Tian dengan suaranya yang tenang. Lapor ketua, tujuan utama mengadakan pertemuan rahasia kali ini adalah untuk mengkritik Raja Xuanling, kata Ye Mo. Apa? Ye Mo, kamu ingin bicara omong kosong, kata Raja Xuanling menjadi sedikit marah. Meskipun status Xuanling tidak dapat dikatakan sebagai penguasa satu tangan dalam kerajaan Xuanling, namun seorang raja juga memiliki kekuasaan yang tinggi. Saat ini, kita berada di ambang kebuntuan dengan klan Medusa, bagaimana kita bisa menimbulkan masalah? Kata Xuanling dengan tidak senang. Kali ini, 3 orang dari Paviliun Dupa telah memasuki kolam Xuanling, apa kamu tidak tahu tentang itu? Kata Ye Mo dengan tajam. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Xuanling mendengus dingin. Raja Xuanling, menurutmu apa yang sedang terjadi? Tanya Qin Tian. Paman Qin, masalah ini? Kata Raja Xuanling nampak ragu. Bicaralah, kata Qin Tian dengan suara agak dalam. Paman Qin, saya telah meminta Xuan Mo untuk menangani masalah ini, kata Xuanling. Lalu apa yang terjadi? Tanya Qin Tian mengalihkan matanya ke arah Xuan Mo Guiheng yang nampak gelisah. Ketua, saya, kata Xuan Mo Guiheng dengan suara nampak gemetar, karena takut kalau Qin Tian akan menghukumnya dengan berat. Saya hanya ingin tahu kebenaran masalah ini, kata Qin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian Guiheng Xuan Mo menceritakan yang terjadi. Qin Tian menghela napas panjang saat mendengar itu sebelum berbicara. Xuan Mo, aku tahu karaktermu, kamu harus ingat bahwa jika kamu tidak tahan menjadi kecil, kamu harus membuat rencana besar. Karena ini masalahnya, maka masalah ini harus ditekan terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Kalian juga seharusnya tidak memiliki konflik dengan Paviliun Dupa, kita akan membicarakan semuanya setelah semua klan Medusa diselesaikan, kata Qin Tian. Paman, karena ada pertemuan, anak itu punya permintaan, kata Raja Xuanling tersenyum perlahan. Ada apa? Qin Tian juga bertanya. Saya meminta paman untuk membawa orang-orang dari Legiun Naga pergi bersama saya ke daerah terlarang di kedalaman klan Medusa. Dan tangkap wanita itu hidup-hidup, kata Raja Xuanling. Jika menangkapnya, klan Medusa pasti tidak akan tinggal diam dan menjadi gila untuk membalas dendam, kata Qin Tian. Paman, selama kita menangkap Medusa, yang lainnya akan tunduk, hanya masalah waktu sebelum klan Medusa dihancurkan, kata Xuanling dengan senyum lebar di wajahnya. Qin Tian sedikit mengerutkan keningnya, bagaimana dengan kalian semua? Tanya Qin Tian mengalihkan pandangannya ke 8 orang yang tersisa dalam pertemuan itu. Kami setuju ketua, kata 8 orang itu mengangguk. Kita telah menemui jalan buntu dengan klan Medusa begitu lama, dan sudah waktunya untuk diselesaikan, kata Qin Tian. Setelah Qin Tian selesai berbicara, dia perlahan keluar dari tempat itu. Raja Xuanling juga berjalan ke sisi Ye Mo dan berkata, akhir pelelangan akan dimulai untuk rencana perburuan ular. Saya harap kamu dapat mengesampingkan masalah ini dan bekerja sama, kata Xuanling. Setelah mengatakan itu, Xuanling juga pergi dari tempat itu. Rencana rahasia, pikir Ye Mo terkejut dan setuju dengan Raja Xuanling. Sementara itu Xiaoyan dan lainnya juga sedang beristirahat di penginapan kota Xuanling, dan menunggu pelelangan dalam 10 hari. Benua Doudi adalah benua dengan peringkat tinggi, karena wilayahnya yang luas dan dibagi menjadi 4 benua. Bagian utara benua Doudi adalah benua Tianxing.
Bagian selatan adalah benua Haohai, bagian barat adalah benua Xuanling dan di sebelah timur adalah benua Douyun yang kaya akan tanah dan energi kaisar. Di salah satu dari 7 puncak gunung, nampak sosok wanita ramping nan elegan perlahan berjalan keluar dari halaman. Ada nyala api emas sedikit berdenyut di mata wanita cantik itu. Dia adalah Sun Er. Aneh untuk mengatakan bahwa sejak Sun Er dan Gu Yuan datang ke klan kuno benua Doudi, 7 puncak hanya dikuasai oleh satu klan. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang yang mengelola klan kuno menghilang secara misterius, dan di antara 7 puncak, 7 makhluk abadi yang bertarung harus keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Juga aneh untuk mengatakan bahwa para leluhur dan beberapa tetua di klan kuno tampaknya telah menghilang, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka sedang mencari beberapa hal misterius. Saat ini, ada seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di rerumputan luas, kedua matanya tertutup saat membiarkan angin bertiup ke arahnya. Sun Er juga berjalan ke sisinya saat berkata dengan lembut, "Guru," kata Sun Er. Orang tua itu hanya diam saat bergumam, "Apa kamu berhasil?" "Yah, itu berhasil," kata Sun Er tersenyum. "Benar saja, kamu benar-benar berbakat. Hanya dalam beberapa bulan kamu telah sepenuhnya mengendalikan seluruh kekuatan api Kaisar Emas, dan kamu juga menerobos Dou di bintang 5, kata Gu Dongbai perlahan membuka matanya. Melapor pada guru. Sun Er memang telah mencapai Dou di bintang 5, dan sekarang ini menuju tahap tengah, kata Sun Er tersenyum. Api Kaisar Emas Fen Tianyan, di benua Douqi, adalah warisan klan kuno mereka, tetapi Sun Er juga menemukan bahwa setelah datang ke klan kuno di benua Douyun, dia terkejut menemukan bahwa Kaisar Emas Fen Tian di tubuhnya sejak kecil belum sepenuhnya diserap, berkat bantuan gurunya dan dengan beberapa pil obat membuat kekuatannya melonjak. Oh, tahap tengah, itu bagus, api Kaisar Emas Fen Tian itu mengandung kekuatan sejati, karena itu sangat membantumu, kata Gudong seraya mengusap janggutnya. Sun Er mengangguk dan tersenyum senang saat mendengar itu, karena kamu telah menembus Dou di bintang 5, kamu juga memiliki kesempatan untuk bersaing dengan 6 faksi lainnya. Bagaimanapun, api Kaisar Emas Fen Tian terkait dengan keberadaan harta paling berharga di klan kuno kita. Saat itu, 6 faksi lainnya mencoba yang terbaik untuk mengambil nyala api ini darimu, kata Gu Dongbai sedikit tersenyum. Tapi guru, apakah kamu masih ingat, selama aku menerobos Dou di bintang 5, kamu mengatakan akan memberikan liburan kecil, kata Sun Er menatap Gudong dengan harapan. Kamu gadis kecil, kamu harus tahu bahwa api Kaisar Emas terkait dengan api suci yang diwarisi dari klan kuno kita, dengan kekuatanmu saat ini akan berbahaya di luar, kata Gudong menghela napas. Sun Er tahu niat baik guru, tapi Xiaoyan masih di luar. Bagaimana Sun Er bisa berlatih dengan tenang, kata Sun Er dengan nada suara yang cemas. Anak klan Xiao itu, gumam Gudong. Saat berikutnya, dia juga menatap ke kejauhan. Guru, kata Sun Er memanggil dengan lembut. Kamu gadis kecil, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku selalu merasa orang dari klan Xiao itu pasti akan baik-baik saja, kata Gudong mengusap janggutnya dan tersenyum. Alasan mengapa aku mengatakan begitu, karena klan Xiao selalu membuat orang menjadi kagum, karena ada ahli yang kuat di tingkat dewa di klan Xiao. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, klan Xiao pada saat itu diburu oleh 7 alam, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari kejatuhan dan pemusnahan klan. Namun, ada beberapa ahli Xiao yang sangat kuat yang selamat, tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Namun, begitu ditemukan oleh tim penegak hukum dari salah satu dari 7 pusat benua, pertarungan besar pasti tak terhindarkan, kata Gudong mengusap janggutnya. Guru, apakah klan Xiao tidak menyebutkan statusnya di benua Douyun ini? Tanya Sun Er. Ya, karena benua Doudi kita termasuk dalam bidang atas, yang merupakan benua paling maju, jadi benua Doudi kita sebenarnya diawasi oleh pusat kekuatan puncak di benua Douqi manusia, kata Gudong dengan cukup serius. Aku tidak tahu kalau klan Xiao memiliki rahasia seperti itu, kata Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Lalu menatap ruang di kejauhan. Kamu gadis kecil, jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin melihat kakangmu itu, bagaimana dia benar-benar bisa menculik hati muridku yang tertutup ini, kata Gudong tersenyum.
Guru, jangan mengolok-olokku, aku mungkin harus pergi dan mencarinya, kata Sun Er menunjukkan senyum yang cukup untuk membuat Gudong menghela napas tak berdaya. Kamu gadis kecil, tapi ingat, kemanapun kamu pergi, kamu adalah murid kesayanganku. Karena itu, kata Gudong tiba-tiba berhenti dan melambaikan tangannya ke arah lain saat berkata, Guying keluarlah, kamu akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak boleh kembali, kata Gudong. Setelah Gudong selesai berbicara, ruang di depannya sedikit beriak ketika seorang wanita cantik lainnya muncul di depannya. Ya Tuan, kata Guying dengan hormat. Terima kasih, Guru, kata Sun Er tersenyum senang. Dia tahu kalau Guying di depannya adalah Doudi bintang 9, tapi yang membuat Sun Er sangat senang adalah dia akhirnya bisa pergi mencari Xiaoyan. Kakang Xiaoyan, Sun Er akan datang mencarimu, tunggu aku, gumam Sun Er dengan sukacita di dalam hatinya. Sesaat kemudian ruang di sekitar tempat itu beriak ketika Gu Yuan tiba-tiba muncul. Saat suaranya yang dalam terdengar bergema di tempat itu, ada beberapa gerakan samar bahwa klan Legion telah muncul. Gudong hanya sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Klan Legion apa itu? Tanya Sun penasaran. Nona Sun Er, Anda tidak tahu apa-apa tentang ini. Di atas benua Douyun kita, selain kekuatan 8 klan kuno kita, masih ada banyak sekte yang juga sangat kuat, dan klan Legion ini adalah salah satunya, kata Guying berbicara dengan agak santai dan malas. Seperti apa kekuatan klan Legion itu? Tanya Sun Er sedikit mengerutkan keningnya. Kekuatan yang bisa mengendalikan hidup dan mati, kekuatan malaikat, dengan kata lain, di belakang klan Legion, ada klan malaikat, kata Guying. Kekuatan malaikat? Gumam Sun Er mengerutkan keningnya. Tidak perlu terlalu dipikirkan, Sun Er ayo kita pergi, kata Guying dengan santai. Sun Er sedikit mengangguk, lalu menoleh ke Gu Yuan. Ayah, aku akan pergi mencari Xiaoyan, ada Kak Guying menjagaku, ayah bisa tenang, kata Sun Er. Berhati-hatilah, kata Gu Yuan mengangguk. Xiaoyan, aku harap kamu baik-baik saja, gumam Gu Yuan perlahan dan menghilang dari tempat itu. Di Gunung 7 Puncak nampak banyak ahli telah berkumpul, itu adalah tempat pertemuan 7 faksi klan kuno. Beberapa suara percakapan terdengar, kita tidak tahu mengapa klan Legion datang ke sini kali ini. Di sebuah villa yang agak sepi, nampak ke-6 lelaki tua sedang berdiskusi. Di seberang ke-6 lelaki tua itu, ada seorang pemuda dan seorang lelaki tua sederhana berbaju merah. Senior, kali ini, alasan datang ke sini adalah untuk mendekatkan hubungan antara klan Legion saya. Lagi pula, kami berdua di benua Douyun, jadi ada banyak pendukung, kata pemuda itu tersenyum dan matanya terus menatap pintu, jelas menunggu sesuatu. Itu mudah diatur, kata salah satu seorang pria tua dengan senang ketika mereka mendengarnya. Bisa bekerja sama dengan klan Legion adalah suatu hal yang luar biasa, bagaimanapun, Legion adalah kekuatan klan malaikat atas jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menguasai teknik kebangkitan surga. Sesaat kemudian suara tawa yang hangat tiba-tiba terdengar. Kamu orang tua, kata Panatua Legion tersenyum. Saat berikutnya, Gu Dongbai juga berjalan perlahan, ada 2 ladies cantik mengikuti di sampingnya, salah satunya adalah Guying, yang memancarkan aura dingin di tubuhnya, dan satu lainnya adalah Sun Er. Pinggang Sun Er yang ramping dipadankan dengan 3000 sutra hijau, yang membuat seluruh tubuhnya nampak memikat, memiliki mata yang indah dengan nyala api emas dengan senyuman tipis di wajahnya tidak diragukan lagi menunjukkan keanggunan dan kecantikannya. Sun Er menyapa 6 senior, kata Sun Er sedikit membungkuk ke arah 6 lelaki tua itu. Nona Sun Er masih sangat sopan, kata ke-6 lelaki tua tersenyum dengan kagum. Sangat cantik. Aku khawatir dia juga seorang malaikat yang dikirim dari surga, kata seorang pemuda yang matanya menjadi panas saat menatap Sun Er. Mata Sun Er hanya sedikit melirik pemuda tampan itu saat mendengarnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Panatua lain di depannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.